Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Wahyu. Nomor induk mahasiswa saya E2010132 Fakultas Hukum kelas sore. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya coba menjelaskan pandangan saya mengenai tugas dari Pak dosen kasus cicak PS Buaya Jilid 1. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tentunya ini pandangan saya pribadi mengenai kasus tersebut. Kasus terjadinya perseteruan antara KPK dan Polri itu terjadi pada tahun 2009. Pada saat itu zaman era kepemimpinan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Perseteruan tersebut berasal dari isu yang beredar adanya penyadapan oleh KPK terhadap Kabareskrim Polri. Nah, awalnya mulai di situ. Kabareskrim Polri itu pada saat itu dijabat oleh Pak Komjen Susno Duaji pada saat itu ya, tahun 2009. Komjen Pol Susno Duaji terkait pencairan dana dari nasabah Bank Senturi waktu itu ya, kasusnya itu Kabareskrim Polri ada keterkaitan, ada ikatan bahwa disadap ada keterkaitan dengan kasus pencairan dana dari nasabah Bank Senturi, bailout Bank Senturi ya kalau tidak salah. Itu pemiliknya itu Budi Sampurna. Soalnya kenapa muncul persis cicak PS Buaya ini? Karena pada saat itu kalau tidak salah 12 Juli 2009 pernah Pak Komjen Susno Duaji ini diwawancarai oleh salah satu koran ternama ya, itu majalah Tempo kalau tidak salah. Yang dimuat majalah Tempo edisi 6 sampai edisi 12 bahwa Susno menggoblok-goblokan KPK ya, istilah bahasa media seperti itu. Menggoblokkan KPK yang dinilai bodoh karena berani dengan Polri, khususnya dengan Kabareskrim, padahal tidak bermasalah pendapat Kabareskrim. Dari sinilah muncul istilah cicak melawan buaya ya. Karena itu rentan ya, kasus ini rentan. Ketika Tempo bertanya kepada Pak Komjen Susno Duaji, beliau menjawab kalau orang berprasangka saya tidak boleh marah, beliau bilang. Karena kedudukan Kabareskrim memang waktu itu jabatan strategis sekali ya, Tetapi saya misal kok masih ada orang goblok, sesuatu yang tidak mungkin bisa ia kerjakan kok dicari-cari ya. Jika dibanding-bandingkan usahanya bikin di sini buaya di situ cicak. Nah itu pernyataan awalnya dari Pak Susno Duaji, maka muncullah teman-teman yang lainnya, barangkali para penggiat hukum, para pemerhati hukum, para pakar-pakar hukum, termasuk kalangan media mengatakan bahwa istilah cicak melawan buaya di situ karena pernyataan Pak Susno Duaji sendiri ya. Tak lama kemudian dengan terjadinya saling lempar bola panas antara dua institusi penegak hukum ini, karena satu sisi masyarakat pada saat itu merindukan namanya keadilan, terutama dalam hal korupsi, penegakan korupsi ini ya, karena regenerasinya itu seperti apa, dan pada saat itu memang Indonesia lagi bangkit dalam posisi dari perekonomian ya, bangkit ya. Tak lama kemudian Mabes Polri melakukan gebrakan dengan menetapkan dua pimpinan KPK. Tidak lama terjadi seperti itu ya. Pimpinan ini Mabes Polri melakukan gebrakannya, yaitu dengan menetapkan dua pimpinan KPK. Waktu itu Pak Bibit sama Rianto sama Pak Chandra M. Hamzah waktu itu, kalau tidak salah ya. Itu menetapkan dua pimpinan KPK itu sebagai tersangka. Ya, efek dari kasus penyadapan tersebut, menetapkan
dua pimpinan KPK sebagai tersangka dan kemudian ditahan dengan tuduhan menerima suap dari Anggodo. Ya, dengan tuduhannya menerima suap dari Anggodo, dan ada juga rekaman atau sadapan bahwa pimpinan KPK menerima suap. Padahal saat itu dalam penyelidikan menurut pimpinan KPK, bukan apa-apa ya. Ketika sangkaan isu itu lemah, ya, ternyata sangkaan Mabes Polri ini terhadap dua pimpinan KPK itu lemah. Tidak ada kekuatan hukum untuk mengikat, untuk memproses hukuman kedua pimpinan KPK tersebut. Ya. Diubah menjadi penyalahgunaan jabatan, gitu ya. Ya, seolah-olah bahwa dua pimpinan KPK ini menyalahi jabatan, bertemu dengan pemilik Bank Senturi Budi Sampurno segala macam lah. Di sini makin blunder nih, makin memanas. Dan memang waktu itu masyarakat, para pakar-pakar hukum menginginkan bahwa sudah saatnya Presiden turun tangan gitu, mengklirkan permasalahan dua lembaga tinggi negara dalam penegakan hukum ini. Nah, dalam merubah ya sangkaan isu itu lemah ketika menerima suap ini diubah menjadi penyalahgunaan jabatan. Tapi pada saat itu Polri bersikeras meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan. Padahal dasarnya itu peranan dan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut sangat lemah. Ya, menurut pakar-pakar hukum pun mengatakan seperti itu. Dengan mudah diduga bahas langkah Polri ini merupakan serangan balik. Ya. Kita menduga nih, masyarakat menduga, para pakar hukum pun menduga, para pakar politik pun menduga bahwa dengan menetapkan dua tersangka ini, pimpinan KPK ini, menduga bahwa langkah Polri ini merupakan serangan balasan terhadap KPK yang telah berani mengusik Kabarreskrim. Itu ya sangkaan seperti itu. Makalah istilah kriminalisasi KPK pun merebak. Situlah munculnya. Barangkali itu yang pandangan saya pribadi mengenai tugas yang Pak dosen berikan, kasus cicak PS Buaya Jilid 1. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.